Insya Allah, jadi apa yang kita mau tuh insya Allah dikabulkan sama Allah. Walaupun bahkan sesuatu yang kita pengen itu nggak kita ucapkan loh, bahkan mungkin cuma ngebatin lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari beberapa teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke sini. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti aku jawabnya agak lama ya, mohon maklum ya teman-teman ya. Dan teman-teman doain ya, buku aku insya Allah bentar lagi mau terbit, buku pertama aku tentang sholawat. Di situ lengkap banget, ada kisah aku, kisah teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seputar sholawat, kemudian penjelasan kenapa sih kita harus sholawat. Insya Allah bukunya bisa bikin kita makin semangat lagi. Teman-teman jangan lupa dibeli nanti ya kalau udah terbit. Dan doain mudah-mudahan bukunya berkah, bermanfaat buat banyak orang, dan menjadi bestseller ya, amin. Langsung aja aku bacain ya teman-teman, ini kisah pertama dari siapa ya, langsung aja aku baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya hamba Allah dari Bandung. Saya ingin berbagi pengalaman tentang sholawat yang saya jalani Mbak Mel. Alhamdulillah, saya mulai kenal Mbak Melisa tuh setelah saya lihat channel YouTube Mbak Mel. Saya bekerja di grosir Mbak Melisa, awalnya semua baik-baik aja. Tapi setelah saya tinggal dekat dengan orang tua dan saudara, saya ikut terjerumus ke dalam pergaulan mereka, yaitu ikut-ikutan ngutang di perkumpulan emak-emak Mbak, nggak tahu apa namanya, dan sampai akhirnya saya nggak bisa bayar. Dan waktu itu saya udah putus asa, harus gimana lagi. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan channel YouTube Mbak Melisa, dan saya ikutin buat menjalankan sholawat Mbak. Dan juga alhamdulillah sekarang sholat 5 waktu saya udah nggak bolong-bolong lagi Mbak Mel. Dan walaupun saya belum bisa untuk melunasi hutang-hutang saya mungkin ya, tapi Mbak alhamdulillah hati dan jiwa saya lebih tenang. Dan juga Mbak Mel, posisi suami saya juga kerjaannya serabutan. Pada suatu hari Mbak, saya tidak punya buat makan dan jajan anak-anak. Pada hari itu juga Mbak, saya geber sholawat dan saya bilang sama Allah, ya Allah, hari ini saya nggak punya uang buat makan dan jajan anak-anak saya, ya Allah. Dan alhamdulillah Mbak Mel, saya sore harinya anak saya yang udah bekerja pulang dengan membawa 1 kantong berisi makanan dan jajan buat adik-adiknya yang katanya dikasih dari temennya yang baru pulang kampung Mbak. Dan saya juga dikasih makanan sama majikan saya Mbak. Ya Allah, waktu itu saya sujud syukur, ternyata Allah itu mendengar doa saya lewat sholawat yang saya lakukan Mbak. Ternyata sholawat itu benar-benar dahsyat, walaupun saya belum bisa melunasi hutang saya. Oh iya Mbak, minta doanya ya supaya hutang riba saya bisa cepat lunas. Makasih sebelumnya sudah menyebar kebaikan. Semoga Mbak Mel diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Maaf kalau saya ceritanya kepanjangan. Syukron Mbak Mel. Ya Allah, doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan Mbak hamba Allah di Bandung, Allah mudahkan rezekinya Mbak. Semangat, pasti dimudahkan, pasti lunas ya, yakin sama Allah. Lanjut kisah yang kedua. Bismillah, Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nia dari Sukabumi. Mungkin testimoni saya ini biasa aja, nggak kayak yang lain, tapi sangat berarti banget buat saya. Jadi gini, baru seminggu saya sholawat Jibril dan sholawat Nabi. Kadang masih suka keteter karena punya anak balita, tapi saya usahakan istiqomah. Puncaknya tadi siang waktu beli buah sama suami, anak saya yang di pondok tiba-tiba WA saya kalau temennya ada yang pesen dagangan saya, yaitu seblak cireng. Awalnya saya nggak kepikiran buat dijual, cuma sengaja bikin buat anak Emil di asrama. Saya bercandain tuh anak, kalau temen AA ada yang mau pesen boleh seporsi 5.000. Udah gitu aja, itu pun sekitar 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba tadi siang ada yang pesen 5 porsi Bu, kata anak saya. Memang gak seberapa, tapi senangnya itu loh, Allah kasih rezeki yang gak pernah saya duga. Dan saya jadi tambah yakin kehebatan sholawat
sebelum dapat WA dari anak saya nggak henti-hentinya bersolawat, karena memang ada hajat yang belum terpenuhi dan sangat mendesak, jadi saya solawatin aja dulu. Tapi ya yang nggak saya lupa tapi yang nggak saya duga yang akhirnya terkabul. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Seneng ya kalau misalnya tiba-tiba dapat orderan kayak gitu. Itu para pedagang tuh seneng banget tuh, apalagi yang baru-baru mulai dagang, atau bahkan seperti Mbak Nia yang memang awalnya nggak dagang gitu ya. Mungkin ini jalan dari Allah Mbak Nia, untuk menambah-nambah penghasilan jualan ya. Barangkali di sini jalan suksesnya Mbak Nia, coba deh ya, terusin jualannya, doa terus, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Lanjut kisah yang ketiga dari Mbak Elsa. Bismillah, Assalamualaikum Mbak Mel, aku Elsa dari Kuningan, Jabar. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Aku mau testimoni sholawat nih Mbak Mel. Aku ngedawamin sholawat Jibril dari bulan Juni sampai sekarang. Kadang 25.000 per hari, kadang 10.000 per hari. Kadang juga aku baca sholawat munjiat 500 per hari. Alhamdulillah Mbak, aku dapat bantuan sembako Mbak, 3 karung beras, telur 3 kilo, daging sapi 1 kilo, daging ayam 1 kilo, kacang hijau 1 kilo, kacang tanah setengah kilo, buah pir 6. Sebelumnya aku jarang banget dapat bantuan dari desa seperti ini. Masya Allah banyak banget ya Mbak Mil, maaf, telurnya 3 plastik, 1 plastik isi setengah kilo. Oh jadi telurnya bukan 3 kilo, tadi kan nyebutnya 3 kilo ya, tapi 3 plastik yang isinya setengah kilo, berarti 1,5 kilo. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini dengan Mbak siapa? Alhamdulillah dibalas sama Mbak Mel. Iya Mbak, dengan Mbak Elsa dari Kuningan, Jabar. Ya ampun, ini kan udah dijelasin ya Mbak Elsa ya. Kok aku nanya lagi sih Mbak Elsa, maaf ya. Dengan Mbak Elsa dari Kuningan, Jabar, Masya Allah, baca 10.000 sampai 20.000 sholawat tiap hari. Iya Mbak Mel, makasih ya telah menginspirasi kita semua. Oh iya Mbak, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud pamer ya Mbak. Selain baca sholawat, aku juga selalu usahakan sholat fardu tepat waktu, sholat duha, dan ngamalin surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, sama Al-Mulk. Dan Masya Allah, doaku satu persatu dikabulin sama Allah Mbak. Masih banyak lagi pertolongan lainnya yang aku rasakan. Minta doanya Mbak, semoga aku istiqomah baca sholawatnya, amin ya Allah. Makasih banyak buat Mbak Melisa, semoga Allah memberkahi Mbak Mel sekeluarga. Semoga Allah selalu mencukupi Mbak Mel sehat dan bahagia dunia dan akhirat, amin amin ya Allah. Ya Mbak Mel, makasih juga atas waktunya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Masya Allah teman-teman ya, alhamdulillah banget. Itu tadi testimoni dari Mbak Elsa. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Elsa selalu dimudahkan rezekinya ya, selalu diberikan keajaiban-keajaiban sama Allah, amin. Bacaan sholatnya banyak banget ya temennya, 10.000, 25.000, dan mungkin bahkan ada yang sholawat udah 25.000 loh. Tapi kok dapetnya bukan uang ratusan juta ya, dapetnya ini. Justru ini loh teman-teman. Ini kerennya dari Mbak Elsa, bersyukur sama tadi Mbak siapa ya yang yang barusan yang sebelumnya ya, dapat pesanan 5 cireng, itu bersyukurnya Masya Allah ya. Itu dengan bersyukur walaupun sedikit disyukuri itu nanti jadi berkah besar banyak ya. Dan gitu juga dengan Mbak Elsa. Alhamdulillahnya nggak protes ke Allah dengan apa yang udah dikasih sama Allah, bersyukur, seneng dengan semua ini, dan insya Allah nanti akan bertambah nikmatnya dari Allah beneran. Kalau kita bersyukur pasti bertambah. Dan teman-teman gitu juga baca sholawat, lagi ngapain aja baca sholawat. Buat teman-teman yang lagi bingung baru pertama lihat video ini, sholawat apa Mbak? Bebas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh, shollallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Semua sholawat boleh, bebas, tidak ada sholawat khusus dan tidak ada jumlah khusus. Pokoknya bebas, baca sholawat sebanyak-banyaknya, sholawat apa aja, semua sholawat bagus ya teman-teman ya. Terus dawamin tiap hari sambil masak, sambil nyuci, sambil beberes rumah, yang bekerja di keluar rumah sambil bekerja, insya Allah. Jadi apa yang kita mau tuh insya Allah dikabulkan sama Allah. Walaupun bahkan sesuatu yang kita pengen itu nggak kita ucapkan loh, bahkan mungkin cuma ngebatin di hati. Contoh ya teman-teman, aku tuh kadang suka gini, ya Allah mudah-mudahan panas hari ini, panas gitu ya. Atau pernah suatu malam gitu teman-teman, aku mau tidur gitu, aku pengen banget sama Allah tuh dibangunin jam 3 misalnya.
Ya Allah, tolong bangunin hamba jam 3 tanpa ngantuk, dibangunin. Atau pengen dibangun jam 4, dibangunin. Atau pernah air mesin air aku kan udah otomatisnya udah rusak. Jadi dia bunyi terus, jadi harus dicabut gitu kan. Kadang kan kalau udah malam aku mau keluarnya juga takut ya teman-teman ya, malam-malam keluar gitu. Karena depan rumah aku itu bukan rumah, depan rumah aku tuh yang pohon-pohon tinggi gitu, kayak bukit-bukit. Nah, di situ aku cuman ngomong dalam hati, Allah berisik banget nih suara air gitu kan, tolong ya Allah berhentiin suaranya gitu biar nggak ganggu tetangga juga. Berhenti teman-teman, dahsyat. Jadi hal-hal yang sekecil itu pun yang bahkan cuman dalam kita ucapkan di batin kita kabul. Cara gimana? Perbanyak sholawat, banyakin sholawat, dan jangan fokus sama hasil. Kita kebanyakan fokusnya sama hasil sih, Mbak. Aku udah sholawat, aku harus bagaimana lagi gitu. Udah nonton tayangan, dikasih tahu caranya begini, sholawat apa aja bebas, ikutin yang udah terbukti kan. Testimoni kan banyak ya. Kalau misalnya tentang hutang, ikutin yang ada di situ gitu. Dia ngelakuin apa sih testimoni itu sampai bisa dikabulkan doanya? Oh begini caranya, ikutin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanya aku, jawabannya pun sama gitu loh. Tapi kalau misalnya aku langsung jawab, alhamdulillah, dan aku kan nggak bisa langsung jawab juga teman-teman nih ya, teman-teman bisa lihat chat aku. Ini chat aku ada WA 800-an tuh, kelihatan nggak? 891, banyak banget ya Allah. Ini banyak banget teman-teman. Dia masih hijau-hijau nih, ini yang belum aku bukain tuh. Jadi buat teman-teman yang ngechat aku, kenapa aku nggak dibalas, kenapa aku chat nggak dibalas, bukan aku nggak mau balas, tapi bagaimana kalau seperti ini ya. Jadi setiap hari aku buka chat, setiap hari aku balasin chat, cuma ya aku juga kemampuanku terbatas gitu ya teman-teman. Jadi mohon untuk mengerti, baik yang di WA, yang di DM, yang di email. Kalau misalnya punya masalah, pengen cerita-cerita, silahkan. Insya Allah kalau pas aku baca akan aku balas. Tapi sambil menunggu aku balas, teman-teman coba deh baca sholawat aja langsung ya, daripada nungguin aku kelamaan. Sebulan baru aku jawab tuh, sebulan kalau dipakai buat sholawatan udah kelar masalahnya kan gitu ya. Dah oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Teruslah bersemangat, teruslah bersolawat, semangat, lakukan 6 hal ini. Yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, introspeksi diri atau ngaca, kemudian bersyukur. Lakukan deh 6 hal ini, insya Allah hidup kita berubah, segalanya berubah. Adem, beneran, cobain ya. Tapi sabar, jangan pengen buru-buru dikabulin, malu sama Allah ngaca ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.